1740, terjadilah sebuah perlawanan orang-orang Cina di Batavia. Perlawanan ini kemudian menyebar hingga seluruh Jawa. Di awal-awal pemberontakan, Pakubuwono II, kakak dari Pangeran Mangkubumi, ikut memberi dukungan pemberontakan tersebut. Tapi, ketika melihat Belanda dalam hal ini VOC unggul, Pakubuwono II kemudian berubah pikiran. Sekitaran tahun 1742, Istana Kartasura diserbu oleh orang-orang Cina yang notabene dicap sebagai pemberontak. Hal ini membuat Pakubuwono II terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan ke Surakarta. Sementara pemberontakan tersebut berhasil dibumi hanguskan oleh VOC dibantu Cakraningrat IV dari Madura. Sementara itu, pada usianya yang masih menginjak 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat sebagai Gandek Keraton dan diberi gelar RMNG Suryo Kusumo. Aku merasa sudah berpengalaman sebagai Gandek. Kalau aku minta naik pangkat, boleh juga ya? Mulia Pakubuwono II telah datang. Terimalah kehormatan hamba yang mulia. Bangunlah. Ada apa kau datang kemari, Said? Ampun beribu ampun yang mulia. Hamba kemari untuk mengajukan kenaikan pangkat yang mulia. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah kau yang membantu pemberontakan orang-orang Cina itu? Sekarang kau malah meminta kenaikan pangkat yang benar saja. Adalah tuduhan tanpa bukti. Hamba bersumpah tidak membantu orang-orang Cina itu yang mulia. Wah. Sepertinya saya tidak bisa menerima permintaanmu, Said. Sudah, sana pergilah. Bisa-bisanya Pati itu menuduh tanpa bukti. Benar-benar menyebalkan. Ada apa saudaraku? Kau tampak kesal setelah keluar dari ruangan yang mulia. Pati sial itu menuduhku. Pati itu, dia yang menyebalkan. Dengar-dengar dialah yang bekerjasama dengan VOC. Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan dengan VOC? Daripada dituduh aku yang melakukan, lebih baik aku lakukan saja sekalian. Aku ikut. Bagaimana kalau malam ini kita berangkat aja ke Ngelaro? Iya, kita di sana bisa menyusup kekuatan Cina. Baik, siapkan diri kalian, kita akan mulai perang. Perlawanan Mas Said ternyata cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan ini merupakan ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwono II yang sebagai raja di Mataram. Oleh para pengikutnya, Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Senopati Sudibianing Prang. Raden Mas Said dan para pengikutnya berhasil menguasai Sukawati. Wara. Telah diberikan titah oleh Baginda Raja Pakubuwono II dari Raja Mataram. Raja Mataram! Hidup! Raja Mataram! Hidup! Hidup Raja Mataram! Hidup! Wah, asik juga ini. Aku harus segera menyusun pasukan untuk mengalahkan Said. Aku juga bisa melihat seberapa jauh komitmen kejujuran Pakubuwono II itu. Sementara itu, di Sukawati, Sutawijaya, Suradiwangsa, dan Raden Mas Said masuk bersama sambil ngobrol. Hari ini aku mendengar kabar dari pasar bahwa Pakubuwono II telah membuat sayembara untuk merebut Sukawati dari kita. Benarkah yang kau bilang itu? Kita akan menghadapi banyak musuh. Meskipun begitu, kita tetap tidak boleh goyah, saudaraku. Kita harus tetap berjuang daripada harus tunduk pada raja dan pati itu. Sangat setuju. Kemudian pada tahun 1746 di Sukawati, Pasukan Mangkubumi datang. Terima kasih kau telah membantu. Sekarang aku akan menemui Baginda dan memberikan kabar gembira. Sama-sama. Yang mulia, saya telah mendengar bahwa Mangkubumi telah merebut kembali Sukawati. Sebentar lagi pasti dia datang untuk meminta imbalan. Maka tidak lebih baik jika yang mulia tidak usah memberikan tanah itu kepadanya. Aku adalah seorang raja. Aku harus menepati ucapan. Berilah penghormatan hambamu yang mulia. Bangunlah. Aku sudah mendengar semuanya. Tapi sepertinya
aku tidak bisa memberikanmu tanah itu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan emas kepadamu. Yang mulia harus mengatakan apa yang mulia katakan. Berani-beraninya kau mengajari aku Mangkubumi. Barang ini milik Anda yang mulia. Biarkan dia masuk. Halo yang mulia, Patih. Sepertinya Anda sedang ada tamu. Apakah saya mengganggu? Halo Baron. Tentu saja tidak, sama. Ada perlu apa kamu? Saya dengar Mangkubumi telah memenangkan sayembara. Mereka sangat cepat menyebar. Tentu saja, apakah itu Mangkubumi? Ya benar, tapi aku berencana menggantikan hadiahnya dengan sejumlah emas. Saya tetap menginginkan tanah itu yang mulia. Wah, lihat siapa yang bicara. Sepertinya Pangeran Mangkubumi ini terlalu ambis menginginkan kekuasaan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Tidak ada hak dengan politik kerajaan ini, Baron. Oh ya? Tidak ada pilihan lain bagi Mangkubumi kecuali angkat senjata untuk melawan VOC yang telah semena-mena ikut campur tangan pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk memperingatkan kakaknya, Pakubuwono II, agar tidak mau didikte oleh VOC. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukawati untuk menemui Raden Masai. Apalagi yang kau inginkan, Mangkubumi? Jika aku bergabung denganmu. Apa maksudmu? Aku ingin bergabung denganmu untuk melawan VOC. Kemarin kamu menyerangku, dan sekarang kamu berkata yang bergabung denganku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aneh, maafkan aku baru sadar dengan kebijakan VOC. Bagaimana jika putriku kau beristrikan? Wah, tawaranmu cukup menggiurkan. Baiklah, akan kupikirkan. Akhirnya, kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan VOC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, daerah Surakarta, ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya Sukawati. Sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta terus ke barat dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan. Pangeran Mangkubumi membawahi sejumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Selang setahun berikutnya, tepatnya pada 1947, pecahlah perang saudara antara kubu Pakubuwono II yang didukung Belanda dengan kubu Pangeran Mangkubumi bersama Raden Mas Said. Sepertinya umurku sudah tidak panjang lagi, Pak. Tolong kau panggilkan Baron. Aku ingin membicarakan sesuatu kepadanya. Baik, ya. Baron Van Imhoff ingin menemui Anda yang mulia. Panggil dia masuk. Halo yang mulia, bagaimana kabarmu? Dengar kau sakit. Halo Baron. Ya, seperti yang kau lihat, aku sedang tidak baik-baik saja. Aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Mengenai apa ini? Seperti yang kita semua ketahui, saat ini kerajaan Mataram sedang melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Mangkubumi dan Mas Said. Jadi sebelum aku mati, aku ingin melindungi kerajaan ini. Jadi apa yang bisa kulakukan untukmu, saudaraku? Aku Jesse.
tawaran yang menarik. Susuhunan Pakubuwana II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure pada VOC. Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Tentu saja aku akan mengabulkannya, saudaraku. Demi melindungi Surakarta, aku akan melakukan segalanya. Terima kasih Baron. Kau bisa pergi sekarang. Dan aku akan mati dengan ini. Baiklah, aku akan pergi. Sampai jumpa lagi, saudaraku. Sembilan hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwana II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Imhoff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhunan Pakubuwana III. Sementara itu, Mangkubumi juga sudah menempatkan dirinya sebagai raja bergelar Pakubuwana III tanggal 12 Desember. Pada 1752, Mangku berselisih dengan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi menemui aku. Silakan dia masuk. Halo Mangkubumi, apakah kau menginginkan sesuatu dan kau memberontak padaku? Aku berjanji setia kepadamu, waktu aku melawan Mas Said. Hahaha, kau lucu sekali. Biarkan aku berpikir dulu. Aku tunggu keputusanmu. Ini bacalah, jika kau setuju aku akan membantumu. Jadi, Dr. membantuku menulis Raden Mas Said. Aku akan mendapat setengah dari wilayah kerajaan Pakubuwana III. Sementara daerah pesisir akan dikuasai PSI dengan harga 20 ribu. Dibagi dua antara aku dengan Pakubuwana III, masing-masing mendapatkan 10 ribu. Benar bagaimana? Baiklah, aku setuju. Terima kasih, aku pergi dulu. Ayo aku antar. Pada 13 Februari 1755, ditandatanganilah perjanjian Bianti yang membagi wilayah kerajaan Pakubuwana III menjadi dua. 1. Kerajaan Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Kerajaannya dinamakan Yogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, Kerajaan Mataram Timur beribu kota di Surakarta dikuasai oleh Pakubuwana III. Sejak kesepakatan itu, Yogyakarta menjadi sebuah kerajaan sendiri yang berdaulat, di mana Pangeran Mangkubumi didaulat menjadi raja yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliaulah yang kemudian meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Di samping itu, sisi jiwa seni beliau dituangkan ke dalam beberapa bangunan-bangunan bersejarah, seperti Taman Sari dan Keraton. Namun, perjanjian Bianti ternyata belum menyelesaikan permasalahan, sebab Mas Said terus mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Sepertinya kita harus membuat perjanjian dengan Mas Said. Kita tidak bisa terusan berperang dengannya. Panggilkan Mas Said untuk. Baik, Tuan. Aku sudah membawakan Mas Said, Tuan. Kamu keluar. Baik, Tuan. Ada apa kau manggil? Aku punya tawaran untuk. Bacalah itu. Jadi kau ingin memberikan daerah kerajaan Surakarta bagian timur? Begitulah, jika kau mau menghentikan perlawanan terhadap POC. Kerajaan Surakarta bagian barat diserahkan kepada Sunan Pakubuwana III dan diberi nama wilayah timur diberikan kepadaku dan daerah itu akan dinamai Mangkunegara. Jadi bagaimana? Kau bersedia? Tentu.
appreciated. You see, Yang mulia. reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I touch your soul when you hear me say, Udah mulai dari tadi. woman.